Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? I hope all of you are in a good condition. Okay, students. Today we are going to learn about time value of money. This is our first meeting after mid exam, so I hope all of you have a new spirit to have a lecture in financial management class. Okay, as I said to you, yeah, in the very last meeting, yeah, because we have to learn about the basic concept of financial management comprehensively, and in this video, I will deliver the materials by using bahasa. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar time value of money ya, teman-teman ya. Di mana time value of money adalah basic konsep ya, konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan ya. Jadi teman-teman, kita akan belajar apa itu time value of money ya teman-teman, di mana time value of money basicnya, basic konsepnya adalah timeline ya, timeline. Jadi kita akan hari ini kita akan belajar apa itu timeline, kemudian nilai waktu uang ya, nilai waktu uang di masa depan atau future value, kemudian present value atau nilai uang di saat ini, kemudian anuitas ya, kemudian future value dari anuitas atau nilai masa depan atau nilai uang di periode di waktu yang akan datang dalam anuitas. Oke teman-teman, kenapa kita harus belajar nilai waktu uang teman-teman? Atau teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu nilai waktu uang ya? Jadi nilai waktu uang itu bisa kita ilustrasikan teman-teman dengan sebuah contoh sederhana ya teman-teman ya. Teman-teman sekarang waktu dulu SD ya, uang sakunya berapa teman-teman? 10.000 atau 20.000? Anggaplah teman-teman dulu waktu SD uang sakunya 10.000 ya, karena kan teman-teman generasi milenial ya teman-teman ya, nggak mungkin kan uang sakunya Rp500 kayak saya ya teman-teman ya. Oke, katakanlah mungkin waktu SD teman-teman uang sakunya 10.000 ya. Dengan uang 10.000 teman-teman bisa beli apa dulu? Mungkin waktu SD dulu ya, berapa tahun yang lalu ya teman-teman ya. Dengan uang 10.000 mungkin teman-teman bisa beli berbagai macam jajanan ya, bisa beli banyak makanan ya, dan teman-teman bisa kenyang dalam satu hari dengan uang 10.000. Bayangkan teman-teman sekarang pada saat menjadi mahasiswa ya, uang sakunya berapa? Apakah masih 10.000 teman-teman? Dengan 10.000 sekarang teman-teman bisa beli apa? Bakso mungkin nggak bisa ya teman-teman ya, bakso sekarang sudah 20.000 ya. Kemudian atau mungkin teman-teman dengan uang 10.000 hanya bisa beli mie ayam yang porsi kecil ya teman-teman ya. Atau mungkin hanya beli bisa somai yang mungkin nggak kenyang ya. Berbeda dengan halnya mungkin 10.000 yang teman-teman miliki di waktu teman-teman SD gitu ya. Nah itu adalah dengan uang 10.000 itu teman-teman bisa beli berbagai banyak barang ya teman-teman, berbagai banyak makanan dan minuman ya. Nah sekarang dengan uang 10.000 teman-teman hanya bisa mungkin membeli ya hanya satu snack ya atau satu makanan yang mungkin hanya satu makanan ya, nggak kalau udah beli makanan nggak bisa beli minumnya ya kalau 10.000 ya teman-teman ya. Nah teman-teman bayangkan kenapa itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dari contoh atau ilustrasi yang teman-teman alami sendiri itu bisa menarik sebuah kesimpulan ya teman-teman. Ternyata nilai uang ya pada waktu teman-teman duduk di bangku SD ya, ternyata memiliki nilai uang yang semakin menurun ya teman-teman ya. Jadi dulu ya, berarti kan itu nilai uang di masa lalu ya teman-teman ya. Atau nilai uang di masa teman-teman pada waktu SD ya. Jadi nilai uang itu nilainya akan semakin menurun dari hari ke hari teman-teman ya. Karena apa? Kondisi
kondisi, finansial ya, kondisi perekonomian ya teman-teman, dipengaruhi oleh tingkat inflasi ya, kemudian dipengaruhi oleh, beberapa hal yang lain ya, tingkat perekonomian, kondisi krisis seperti itu ya teman-teman, sehingga menyebabkan nilai uang itu semakin tergerus ya. Nah itulah, konsep nilai waktu uang. Jadi nilai uang walaupun fisiknya sama teman-teman, tapi ternyata memiliki nilai yang semakin lama akan semakin menurun. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai waktu uang itu yang kita miliki hari ini itu nilainya akan lebih besar daripada yang kita miliki di masa yang akan datang. Oke, itu situasi yang teman-teman alami. Coba kita lihat situasi ilustrasi yang saya berikan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang 10.000 hari ini ya teman-teman ya, today ya. Kemudian teman-teman akan investkan atau akan misalnya teman-teman tabung uang itu ya, dengan tingkat bunga tertentu. Nah, selama mungkin, katakanlah 2 tahun ya, teman-teman tabung misalnya tingkat bunganya 10%. Nah, berapa uang yang akan teman-teman miliki ya, pada saat akhir tahun kedua ya? Apakah teman-teman akan memiliki sama nilainya dengan 10.000 atau berbeda? Atau mungkin teman-teman menerima uang dalam jumlah yang lebih banyak, tapi sebenarnya nilainya sama dengan yang 10.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah konsep nilai waktu uang ya. Kemudian kalau misalnya ya ini kasus, tadi yang teman-teman alami ya, misalnya teman-teman punya uang ya, atau ini misalnya saya ya, saya sendiri ya, jadi waktu dulu uang saku saya itu Rp500 pada saat waktu saya sekolah ya. SMP ya teman-teman atau SMA ya, Rp500. Dengan Rp500 itu saya bisa membeli banyak hal ya, sama seperti kalau teman-teman tadi punya uang saku 10.000 ya, saya bisa jajan, saya bisa naik angkot ya teman-teman ya, dengan uang Rp500. Tapi bayangkan nilai uang Rp500 pada sekarang ya, pada saat sekarang ya. Dapat apa kita dengan Rp500 teman-teman? Paling parkir aja nggak bisa ya teman-teman, parkir motor aja 2.000 ya teman-teman, parkir mobil 4.000 sampai 5.000 ya. Jadi 500 uang betapa tidak berharganya teman-teman di saat ini. Padahal dulu pada waktu sekolah mungkin beberapa tahun yang lalu ya, udah lama sekali Rp500 itu saya bisa, uang saku saya ya, saya bisa jajan, saya bisa pulang dari sekolah ya, saya bisa berangkat sekolah dengan Rp500 ya. Nah, jadi ini adalah konsep nilai waktu uang, teman-teman. Jadi semakin, lama yang kita miliki ya, semakin waktunya lama ya, uang itu akan semakin menurun, oke. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa simpulkan bahwa nilai waktu uang itu adalah nilai uang ya, yang dalam periode tertentu ya. Dalam periode tertentu ya, sehingga, dengan basic konsepnya dalam time value of money adalah, the sum of money today ya, jadi nilai uang yang kita miliki sekarang nilainya akan lebih besar daripada jumlah uang yang sama ya, the same sum of money ya, in the future ya, dari jumlah yang sama ya dalam waktu, yang akan datang. Nilainya akan lebih, besar nilai uang yang sekarang teman-teman. Jadi coba, imagine-kan tadi ya, coba bayangkan tadi teman-teman punya uang saku tadi ya 10.000, nilainya akan lebih besar pada saat kemarin pada saat beberapa tahun yang lalu teman-teman punya ya, waktu-waktu duduk di bangku SD, dibandingkan nilai 10.000 sekarang, oke. Nah itulah, kenapa bisa begitu teman-teman ya, karena, nilai uang itu ya, tingkat inflasi itu akan selalu naik teman-teman. Jadi kondisi perekonomian itu akan selalu naik, jadi nilai itu juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Kemudian, dengan adanya time value ya, sebenarnya kebutuhan kita akan, uang itu adalah pada saat ini gitu ya. Jadi apa yang bisa dipenuhi oleh uang pada saat ini itu akan menaikkan nilai uang itu tersendiri ya, daripada kita punya uang 1 juta pada hari ini, akan lebih berguna ya, dibandingkan kita punya uang 1 juta pada, periode yang akan datang, mungkin 3 tahun mendatang ya. Jadi untuk apa ya, kayak gitu ya, berarti karena kita lebih bisa melakukan banyak hal dengan uang tersebut, sehingga uang itu sebenarnya memiliki nilai, yang lebih,
tinggi di waktu sekarang gitu ya. Jadi dia relatif terhadap waktu sebenarnya teman-teman ya. Nah, kemudian, di dalam time value of money ya, ada banyak, hal ya, ada banyak, konsep ya, di mana di sini yang paling utama adalah timeline ya. Jadi kalau kita bicara waktu ya, kalau kita bicara waktu tentu ya, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya lini masa atau timeline ya teman-teman ya. Timeline itu apa sebenarnya sih teman-teman? Timeline itu adalah, horizon waktu ya. Jadi ini adalah, eee, sebuah tool ya di dalam manajemen keuangan untuk mengilustrasikan ya, bagaimana nilai waktu uang itu akan berubah ya dari waktu ke waktu. Dipengaruhi oleh apa teman-teman? Dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat inflasi ya. Kemudian kita lihat ya, timeline ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tadi ya saya punya uang, katakanlah teman-teman punya uang 100.000, teman-teman akan tabung dalam jangka waktu 2 tahun ya teman-teman ya dengan tingkat bunga 10%. Berapa, nilai uang ya, yang teman-teman miliki di akhir tahun kedua. Berarti kita ilustrasikan seperti ini ya, dengan garis waktu, timeline ya teman-teman ya. Teman-teman, familiar dengan timeline ya, bukan timeline yang di sosmed ya teman-teman ya, timeline di sosmed ya. Jadi ini adalah nilai, apa namanya, garis ya, lini masa gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk memvisualisasikan apa yang terjadi dengan uang ya, dengan cash flow ya dalam periode tertentu. Jadi timeline ini isinya adalah informasi berapa nilai uang in the beginning period atau di awal periode, kemudian, berapa nilai uang yang, di akhir periode, kemudian berapa nilai, apa namanya, tingkat suku bunga ya atau interest rate ya. Nah, dari situ kita bisa mengilustrasikan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nilai waktu uang itu akan berubah berdasarkan apa, horizon waktu ini ya, dengan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan inflasi, oke. Nah teman-teman, ini adalah timeline ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman, sederhana ya teman-teman ya, karena ini hanya alat bantu untuk kita, menghitung nanti berapa nilai, waktu uang ya, berdasarkan present value atau future value. Nah, apa itu present value dan future value teman-teman? Nah, di sini, konsep nilai waktu uang itu ada 2 teman-teman. Yang pertama nilai waktu uang di masa yang akan datang ya, atau kita sebut dengan future value. Kemudian, yang kedua adalah present value atau nilai uang sekarang ya. Dasarnya kalau nilai uang sekarang itu nilainya adalah dari, future cash flow ya, dari kalau misalkan kita punya uang ya, sekarang ya, misalnya sekarang kita punya uang 100, rupiah ya, kemudian, dengan tingkat bunga 5% misalnya kita tabung ya, di akhir tahun ketiga ya, berapa nilai uang yang akan kita miliki. Nah, itu kita bicara apa teman-teman? Masa depan ya teman-teman ya, future future value ya, masa depan, nilai uang yang akan kita miliki di masa yang akan datang atau 3 tahun mendatang, itu future value. Tapi kalau present value adalah kebalikannya teman-teman, apabila kita misalnya, memiliki uang ya, akan memiliki uang di tahun ketiga kita akan dapat Rp100. Nah, berapa nilai Rp100 itu jika dinilai dengan nilai uang yang sekarang? Jadi ini kebalikannya ya teman-teman. Berapa nilai Rp100 ini jika kita nilai, di tahun sekarang? Misalnya kita 3 tahun mendatang ya akan dapat uang Rp100. Nah, berapa nilai uang Rp100 itu di tahun sekarang? Itu adalah present value. Jadi, cara bekerjanya adalah berkebalikan dengan future value ya. Nah, sebenarnya penerapan konsep time value of money itu bagaimana teman-teman? Apakah, ada di kehidupan realnya ya? Kenapa kita harus repot-repot menghitung nilai waktu uang
ya. Kenapa kita harus repot-repot seperti itu ya? Nah, ternyata ada banyak, penerapan ya dari nilai waktu uang ini ya. Teman-teman pernah ikut asuransi atau, mendengar adanya, skema pensiun ya untuk karyawan atau untuk pegawai? Pernah ya, pasti familiar ya dengan itu ya. Misalnya pensiun katakanlah, teman-teman jika besok bekerja ya, kemudian, ada tunjangan pensiun, bagaimana menghitung uang tunjangan pensiun itu ya. Jadi, konsep uang pensiun itu ya atau asuransi yang sering digunakan di asuransi atau pensiun itu menggunakan konsep present value teman-teman. Jadi berapa nilai uang yang akan teman-teman terima di misalnya pada akhir 30 tahun mendatang ya, setelah teman-teman pensiun katakanlah ya, teman-teman nanti akan menerima uang misalnya 5 miliar. Nah, dari 5 miliar itu kalau dinilai sekarang itu uangnya berapa? Nah, kemudian teman-teman harus, menyicil berapa teman-teman untuk bisa mendapatkan 5 miliar misalnya di, 30 tahun mendatang ya. Harus menyicil berapa iurannya. Nah, itu adalah konsep present value. Kalau future value gimana teman-teman? Untuk menentukan apa, investasi teman-teman, nilai investasi. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah, mengamati ya produk asuransi ya teman-teman. Jadi salesnya itu ya, kalau teman-teman pernah mengalami ya, salesnya itu akan menjelaskan ya, nanti, kalau misalnya kita investkan misalnya 5 juta ya, kemudian, tingkat return yang mereka tawarkan berapa persen, misalnya 10%. Ya selama 20 tahun nanti nilainya akan apa namanya, nilainya akan menjadi berapa gitu ya. Jadi mereka sudah hitung, ada tabelnya. Atau teman-teman pernah kredit motor, atau mobil, atau HP, ya teman-teman ada daftar cicilan ya, teman-teman pernah lihat nggak ya selebaran-selebaran kalau misalkan lewat konter HP atau lewat, dealer motor dikasih selebaran, di situ ada teman-teman kalau amati ada apa teman-teman? Ada selebaran, tabel cicilan ya. Kalau 1 tahun berapa dengan uang muka berapa, cicilannya berapa per bulan, kalau 2 tahun berapa gitu ya. Kemudian kenapa nilai, apa namanya, cicilan itu ya, motor itu nilainya lebih besar ya dengan harga pokoknya sekarang. Sebenarnya itu bukan lebih besar teman-teman, tapi karena memang nilai uang ya, semakin lama itu semakin menurun. Jadi kalau misalkan teman-teman kredit motor ya 3 tahun selama mungkin 5 tahun lah ya, nilai misalnya motor 12 juta ya, nilai 12 juta sekarang itu mungkin sama nilainya dengan nilai, 30 juta di 5 tahun mendatang, ya. Jadi itu sebenarnya, bukan lebih besar ya teman-teman ya, jadi itu sebenarnya dengan nilai yang sama, ya, dengan nilai yang sama, ya, dengan, apa namanya, nilai uang yang sama walaupun fisiknya itu berbeda ya. Jadi itu bisa teman-teman bayangkan ya konsepnya ya. Kalau misalkan teman-teman punya uang tadi 10 ribu, dengan 10 ribu hari ini teman-teman bisa beli nasi kucing ya, dengan lauk misalnya ikan, belum tentu teman-teman 5 tahun mendatang bisa membeli nasi kucing dengan harga 10 ribu. Ya, mungkin nasi kucing 5 tahun mendatang harganya 20 ribu atau 30 ribu atau 40 ribu ya. Karena apa? Itu tergantung dari tingkat inflasi. Nah, sama halnya itu tadi ya konsep, nilai waktu uang ini dipakai juga ya, diterapkan di, perusahaan asuransi ya, kemudian apa namanya, tadi ya menghitung payment ya, cicilan, installment ya, kemudian, menghitung, skema pensiun ya, kemudian menghitung investasi, return ya, obligasi, seperti itu ya. Jadi ini, jadi saya katakan kenapa konsep, apa namanya, time value of money ini menjadi basic konsep di dalam manajemen keuangan. Karena nanti di dalam manajemen keuangan kita akan misalnya menilai bond ya atau menilai obligasi, bond valuation, kita menggunakan, diskonto ya, present value. Kita akan menilai investasi saham, kita menggunakan future value, compounding ya. Kemudian kita akan menilai, apa namanya, yang lain ya, install payment ya, debt payment, pembayaran hutang. Kita menggunakan present value gitu ya teman-teman ya, sehingga ini merupakan basic konsep di dalam manajemen keuangan yang perlu teman-teman, kuasai. Oke teman-teman, kemudian, kita akan masuk ke
bahasan yang future value ya teman-teman ya. Jadi, future value kita sepakati dulu konsepnya adalah bahwa ini untuk menilai uang di masa yang akan datang ya, di masa depan ya. Nah, uang aja ada masa depannya ya teman-teman ya, masa, aku sama kamu nggak ada gitu ya ya teman-teman ya. Ya itu intermezzo teman-teman. Nah, future value ini ingat the basic konsepnya adalah nilai uang yang kita miliki hand today ya, yang kita miliki hari ini, selalu akan lebih besar nilainya dibandingkan nilai uang, dengan jumlah yang sama ya, ya syaratnya ya the same sum of money ya, dengan jumlah yang sama in the future ya, di masa yang akan datang, oke. Nah, kemudian gimana kita caranya menentukan future value ya. Nah, future value kalau tadi kita ilustrasikan di sini ada tingkat bunga ya teman-teman ya, ada faktor yang mempengaruhi adalah bunga, ya berarti, untuk menentukan future value adalah dengan compounding atau dengan proses membungakan. Proses membungakan itu menggandakan, menggandakan dalam arti dia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga interest rate ya. Nah, compounding ini artinya adalah proses bunga berbunga. Jadi, nilai uang itu bisa berubah karena adanya faktor bunga ya, faktor bunga ya. Sehingga di sini, formulanya untuk menentukan future value adalah, future value ya equal to, present value multiple by 1 plus I ya, eee, pangkat N ya. Kemudian future value ini sama dengan payment present value ya, dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Oke, future value ini nilai uang pada saat, di masa yang akan datang. Present value sendiri adalah nilai uang pada saat sekarang, kemudian I ini adalah interest rate, N adalah period atau sum of years atau jumlah tahun, berarti itu adalah jumlah tahun ya teman-teman ya. Kemudian ilustrasinya atau contohnya ya kita, apa namanya, ambil contoh ini ya. Andi ya, menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta untuk usaha online shop. Jadi ini investment ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuka bisnis, atau ada teman yang lagi buka bisnis kemudian, dia tahu ya teman-teman tahu tingkat return-nya dari bisnis itu berapa, kemudian teman-teman akan invest selama berapa periode atau berapa tahun, nah teman-teman akan bisa prediksi ya, berapa uang yang akan teman-teman terima di akhir periode investasi ya. Jadi ini adalah kalau dia ingin buka toko, kemudian dia expected return-nya atau dia perhitungan, profit-nya atau return-nya diambil kira-kira 20%. Kemudian diasumsikan 20% itu flat teman-teman selama 3 tahun ya. Jadi berapa nilai uang yang, di akhir tahun ketiga ya. Jadi kita bikin timeline-nya seperti ini teman-teman, nilai uang di tahun ke-0 atau the beginning year-nya 1 juta, kemudian tingkat return-nya 20%, kemudian di akhir tahun ketiga berapa nilai uang. Ya ini yang akan kita cari, ini future value-nya ya, oke. Kemudian kita masukkan ke formula future value sama dengan, present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Present value-nya 1 juta, I-nya berapa teman-teman? 20% atau 0,2 ya teman-teman ya, sehingga 1 ditambah 0,2 dipangkatkan 3. Nah teman-teman, pastikan menghitungnya adalah dalam kurung bracket-nya ini dulu ya, in the bracket dulu, kemudian baru dipangkatkan, kita pangkatkan dengan 3. Jadi 1 plus 0,2 dulu, 1,2 dipangkatkan 3, ketemunya 1,728, baru kita kalikan dengan 1 juta ini ya. Sehingga nilainya adalah 1.728.000. Nah, nilai uang 1 juta pada saat ini ya, nilainya akan sama dengan, di tahun ketiga itu 1.728.000, lebih tinggi ya teman-teman. Nilai fisiknya lebih tinggi, tapi apa maknanya teman-teman? Berarti, nilai uang itu semakin the value-nya semakin decrease or increase? Decrease ya, dengan uang 1 juta nilainya
equal tuh ya, uang 1 juta di tahun ke-0 ini dengan kita compounding-kan atau kita, hitung present value-nya dengan proses compound tadi atau bunga tadi tingkat rate-nya 20%, itu, sama dengan uang 1.728.000 ya, apa namanya, jumlah fisiknya lebih banyak tapi nilainya sama sebenarnya ya. Berarti apa nilainya? The value-nya apa? Menurun ya. Karena apa? Nilai yang kita, apa namanya, butuhkan untuk bisa di-cover dengan 1 juta itu, 1 juta itu nilainya setara dengan 1.700.000 di akhir tahun ketiga, teman-teman ya. Oke. Nah sekarang, itu tadi kita belajar future value, sekarang kita belajar present value. Nah, present value ini kebalikannya dari future value, teman-teman. Ini adalah kalau tadi kita punya uang di saat sekarang, mau kita nilai berapa ya, mau kita nilai berapa di akhir tahun, apa namanya, di periode yang akan datang. Nah, sekarang kebalikannya, kalau kita punya uang di periode yang mendatang atau di masa depan, berapa nilai uang di masa sekarang, ya, atau present value. Kalau misalnya saya punya akan menerima uang, 1 juta tapi 3 tahun mendatang ya, 1 juta itu akan saya terima di 3 tahun mendatang, berapa nilai uang 1 juta itu jika dinilai sekarang atau present value ya teman-teman ya. Nah, untuk formulanya berarti berkebalikan ya, kalau tadi dikali ya present value-nya berarti yang ini dibagi ya teman-teman ya. Berarti present value adalah future value dibagi, faktor ininya ya, compounding-nya tadi 1 plus I pangkat N. Oke. Nah, prosesnya kalau tadi future value adalah dengan compounding ya atau proses bunga berbunga, sekarang, kebalikannya adalah dengan discounting. Ya, discounting. Ya, discounting itu adalah, proses, apa namanya, menilai uang ya, dinilai, sekarang ya dari dasarnya dari future value ya, dengan, membagi tingkat suku bunga tadi, ya. Nah, kemudian, kita ambil contoh yang sama dengan tadi misalnya Andi ya, Andi itu nilai, apa namanya, di 3 tahun yang akan datang dia akan bayar hutang, dia punya nilai hutangnya itu 1 juta. Oke, 1 juta di 3 tahun mendatang. Kemudian kalau misalnya, di 3 tahun mendatang dia harus membayar 1 juta, dengan tingkat interest rate-nya 20%, berapa yang, apa namanya, nilai 1 juta itu di present value, di saat sekarang ya. Jadi berapa nilai, nilai 1 juta ini di saat sekarang ya. Jadi kalau misalnya Andi itu punya hutang, bukan punya hutang ya, dia harus bayar hutang sebanyak 1 juta di, 3 tahun ya, di akhir tahun ketiga. Nah, untuk menentukan cicilan ya teman-teman ya, berapa, nilai uang, present value di saat sekarang, oke? Berapa nilai present value di saat sekarang. Nilai 1 juta itu nilai hutangnya Andi itu kalau dinilai sekarang itu berapa, ya. Sehingga nanti, menggunakan formula yang present value, ya. Future value dibagi 1 plus I pangkat N, oke. Future value-nya berapa teman-teman? Jadi nilai ininya Andi berapa? 1 juta, nilai uangnya Andi atau nilai hutangnya Andi 1 juta ya, dibagi dengan 1 plus 0,2, 0,2 adalah dari 20% tadi, 1 plus 0,2 pangkat 3, N-nya 3 ya. Nah, kemudian N-nya ini adalah jumlah tahun ini ya, teman-teman ya. Nah, 1 juta ini ditambahkan dulu 1 plus 0,2, kemudian kita kalikan 3, 1,728. Jadi 1 juta dibagi 1,728 adalah 578. Jadi, kita lihat teman-teman, jadi nilai, uang atau nilai hutangnya Andi ini akan bernilai 1 juta di akhir tahun ketiga. Tapi, kalau dinilai sekarang nilainya itu 578.703.
Sehingga kalau misalkan ini nanti mau Andik misalnya berapa nanti dia harus, bayar, tinggal dibagi teman-teman ya, dibagi dengan, periode waktunya ya. Nah, 578, ribu ini adalah menunjukkan nilai sekarang ya, nilai saat ini dari uang 1 juta di 3 tahun. Jadi maknanya apa teman-teman? Kita bisa maknai bahwa uang 500 ribu sekarang itu setara dengan 1 juta di 3 tahun mendatang. Berarti, pernyataan tadi bahwa nilai uang pada saat ini, the sum money ya, sum of money, today ya, is more worth ya, more than, future ya, is more than future ya. Sehingga, nilai uang sekarang itu nilainya selalu lebih besar daripada nilai uang yang, dimiliki di masa yang akan datang. Oke. Nah, itu adalah, eee, present value. Sampai sini bisa dipahami teman-teman, ya. Jika bisa dipahami kita lanjutkan ke anuitas ya, annuity. Anuitas itu adalah, apa namanya, series pembayaran ya, series cash flow atau jumlah uang masuk atau uang keluar itu tidak hanya satu kali. Kalau ini kan tadi kita pelajarinya dia hanya satu kali ya teman-teman ya. Jadi in the beginning, and in the end of the year ya. Jadi nilai uangnya di sini apa, hanya satu kali payment ya. Jadi hanya di akhir tahun, future value atau di awal tahun dari present value. Tapi kalau yang namanya anuitas itu nanti kita akan mempunyai series atau apa namanya ya, seri ya teman-teman, seri pembayaran. Seri itu lebih dari satu kali, jadi not a single payment. Jadi misalkan, tahun ke-0 ya, itu kita punya uang, kemudian tahun pertama kita menerima pembayaran, tahun kedua kita menerima pembayaran, di tahun ketiga kita juga menerima pembayaran. Jadi ini, konsep realnya apa teman-teman, jadi kan misalnya, return investasi ya, return investasi itu ada yang jarang sekali yang diberikan di akhir periode ya teman-teman, biasanya diberikan per tahun. Ya, annual return per tahun. Jadi misalnya kita invest misalnya beli apa, saham atau beli apa namanya, kita investkan saham ya, atau kita invest di bisnis ya, itu nilainya akan kita terima setahun teman-teman, per tahun ya. Jadi misalnya akhir tahun pertama kita menerima return berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Nah, itu ada namanya anuitas. Jadi pembayaran berseri, pembayaran atau penerimaan kas berseri. Ya, berseri itu artinya lebih dari satu kali ya. Nah, bedanya apa nanti dengan konsep yang single payment? Jadi, tentunya akan menghasilkan perhitungan yang berbeda ya teman-teman. Karena apa? Jumlah uang yang masuk atau uang yang keluar itu adalah lebih dari satu kali, sehingga dia, menerima jumlah uang yang seharusnya memang lebih banyak daripada yang single ya, karena dia anuitas ya. Kemudian tipe anuitas itu, terbagi menjadi 2, jadi ordinary annuity sama annuity due. Kalau ordinary ya cirinya adalah payment-nya itu terjadi di setiap akhir tahun ya, in the end of each period, in the end of the year ya. Jadi di setiap akhir periode. Jadi misalnya kalau return investment atau, return investasi itu ya, diterima mungkin Desember ya, periodenya Desember, akhir tahun ya atau November, ya pokoknya di akhir tahun ya. Kemudian kalau annuity due itu kebalikannya ya. Jadi payment-nya itu kita terima in the beginning ya, in the beginning of each period ya. Jadi di setiap awal tahun. Jadi kalau misalkan return itu diterimanya di Januari ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita lihat, bedanya teman-teman future value dengan ordinary annuity dengan annuity due ya.
ordinary annuity ya. Ordinary annuity itu, apa namanya, baik future value maupun present value nanti kita bisa hitung berdasarkan anuitas ya. Jadi anuitas itu hanya, bukan terkait future value atau present value. Anuitas itu adalah terkait berapa kali sebenarnya pembayaran itu diterima. Apakah sekali? Kalau lebih dari sekali berarti namanya anuitas ya, atau annuity ini tadi, oke? Nah, sekarang formulanya ini teman-teman. Jadi kalau future value ordinary itu berarti apa teman-teman yang tadi? Pembayarannya di akhir tahun. Nanti akan berbeda formula teman-teman. Nah, sekarang future value sama dengan payment ya, dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Jadi ini yang bracket ini apa namanya, dihitung dulu ya teman-teman, baru nanti dibagi dengan I. Oke, coba kita lihat langsung ke kasus supaya lebih mudah dipahami. Jadi di sini, Andi ya, receive, a million ya. Jadi Andi itu menerima uang 1 juta ya, dihasilkan dari investasinya dia tadi ya, apa namanya, online shop tadi. The payment is received annually in the end of the year. Jadi payment-nya itu diterimakan setiap akhir tahun. Jadi misalnya katakanlah Desember. The return rate-nya 20%, the period of investment-nya 3 tahun. Oke. Nah, sekarang kita masukkan perhitungan teman-teman. Future value sama dengan payment dikali 1 plus I pangkat N, kurangi 1 dibagi I. Oke. Nah, payment-nya berapa teman-teman? 1 juta ya. Jadi kalau lihat timeline-nya teman-teman, receive payment-nya annually ya atau tahunan ya, in the end of the year. Jadi tahun pertama dia nerima 1 juta, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1 juta. Nah, berapa nilai di akhir tahun ketiga gitu ya. Nah, berarti dia menerima pembayaran sebanyak berapa teman? 3 kali. Oke, 3 kali dibandingkan tadi dengan yang single payment dia hanya menerima, apa namanya, sekali ya di akhir tahun ketiga. Nah, anuitasnya kita kita hitung dulu, ini, faktor compounding-nya. 1 plus 0,2 ditambahkan dulu ya, 1,2 pangkat 3, kemudian dikurangi 1 ya, 1,2 pangkat 3 itu tadi ketemunya berapa teman-teman? Teman-teman bisa sambil menghitung ya, 1,2 pangkat 3 itu 1,728 dikurangi 1, berarti 0,728 ya, dibagi 0,2 ya, ketemunya ini teman-teman 3,64. Teman-teman bisa buktikan sendiri ya sambil, menghitung ya teman-teman supaya tidak bingung. 1 juta dikalikan 3,64 sama dengan 3.640.000. Ya, jadi ini, teman-teman dengan anuitas ya, kita bisa prediksi ya teman-teman. Kalau misalkan tadi logikanya ya, kalau dia menerima pembayaran receive annually ya, annually atau tiap tahun dia menerima uang ya, selama 3 kali berarti ya 1 juta, 1 juta, 1 juta, kita bisa prediksi teman-teman berarti dia pasti menerima totalnya adalah 3 juta. Hanya berapa nilai return apa namanya, jika ditambah dengan apa, return rate-nya ya. Sehingga, apa namanya, basic pokoknya adalah dia menerima 3 juta. Hanya berapa nilai di akhir tahun ketiga jika ada faktor return ini, rate ya. Nah, ini adalah, anuitas ya, jumlahnya tentu akan lebih besar dibandingkan dengan yang single payment tadi ya. Karena dia menerima uangnya memang lebih banyak karena memang lebih dari 1 kali gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang future value of annuity due. Kalau kalau tadi kita terimanya di akhir tahun, sekarang kita terimakan di awal tahun teman-teman, di awal in the beginning of the year ya, atau in the beginning of each period. Jadi ada di setiap awal tahun. Nah teman-teman coba kita perhatikan formulanya. Jadi, future value dari annuity due ya atau di awal tahun tadi ya, itu adalah future value dari ordinary. Ordinary ini rumusnya apa teman-teman? Rumusnya ini ya teman-teman ya, ordinary ya. Sehingga, future value dari ordinary ini masih kita kalikan dengan 1 plus I atau dengan faktor compounding-nya 1 kali lagi, ditambahkan 1 kali lagi. Kenapa? Karena ini adalah in the beginning of the year. Remember teman-teman,
The basic concept apa? Nilai waktu sekarang ya akan lebih besar dibandingkan nilai waktu yang akan datang. Kalau annuity do sama ordinary do akan lebih ordinary annuity akan lebih banyak yang mana? Tentunya akan lebih banyak annuity do. Karena apa? In the beginning of the period ya, in the beginning of each year ya. Dengan uang yang kita terima lebih awal itu akan mempunyai nilai yang lebih besar ya. Dengan begitu, coba kita buktikan ya, Andi menerima tadi masih ya 1 juta, tapi 1 jutanya ini diterima di setiap awal tahun. Nah, berapa nilai uang Andi yang payment yang 1 juta tadi setiap awal tahun tadi di akhir tahun ketiga? Nah, dari sini kita masukkan perhitungan ya, dengan rate return-nya 20% ya teman-teman ya. Payment, ordinary future value ordinary-nya ini ya teman-teman, payment dikali 1 plus I pangkat N kurangi I kurangi 1 bagi I ya, masih dikalikan dengan 1 plus I. Jadi payment-nya 1 juta, kemudian 1 plus 0,2, I-nya 20% atau 0,2 ya teman-teman ya. Kita, tambahkan dulu, 1,2 pangkat 3 berarti 1,728 dikurangi 1 ya, 0,728 kita bagi dengan 2. Oke, ketemunya berapa teman-teman? 1 plus 1,2 ya tadi ya. Kemudian pangkat 3 ya, kurangi 1 bagi 0,2. Ketemunya adalah 3,64 ini ya teman-teman ya. Kemudian masih kita kalikan dengan 1 plus I. 1 plus 0,2. 0,2 dari mana? Dari 20% ini ya, 20% itu kalau kita ubah ke desimal menjadi 0,2 ya. 1 plus 0,2 menjadi 1,2 di sini ya. Sehingga 1 juta kita kali 3,64 kali 1,2. Ketemunya berapa teman-teman? 4.368. Apakah sama teman-teman nilainya? Ternyata lebih banyak yang annuity do. Karena apa? Remember the basic concept ya. We come back to the basic concept ya. Remember that the same sum of money ya, that we receive today is more worth ya, more than the same sum of money in the future. Jadi remember bahwa nilai uang yang kita miliki sekarang ya kita terima lebih awal nilainya akan selalu lebih besar dibandingkan dengan yang akan diterima di periode mendatang. Oke, karena apa? Ya karena kita bisa di situ meminimalisir faktor inflasi ya teman-teman ya. Kalau di setiap tahun awal tahun ya antara misalnya Januari ke Desember itu masih ada rentang 1 tahun teman-teman untuk mengubah nilai uang ya. Antara rentang 2 tahun itu nilai uang itu sudah dipengaruhi oleh berbagai hal ya, termasuk yang paling dominan adalah tingkat inflasi itu tadi ya. Sehingga, nilai annuity do itu akan lebih besar dibandingkan dengan ordinary annuity. Begitu ya teman-teman, itu adalah the basic concept ya. Kita hari ini akan hanya belajar sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu timeline ya, timeline itu adalah, alat bantu ya, lini masa ya, waktu, timeline itu waktu, di mana kita bisa memvisualisasikan tadi ya, pengaruh waktu ya terhadap nilai uang ya, dengan dipengaruhi oleh interest rate tadi. Kemudian kita belajar future value dan present value. Kemudian kita belajar bagaimana kalau misalnya uang itu pembayarannya kita terima lebih dari 1 periode atau anuitas. Oke teman-teman, sampai di sini silahkan disimak video ini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan di-repeat ya. Kalau masih kurang jelas lagi silahkan ditanyakan, jangan sungkan teman-teman. Jadi silahkan ditanyakan ke saya ya, baik di grup maupun di forum. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Selamat belajar. Kita bisa jumpa lagi di sesi kuliah kita di minggu berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.